acara akan segera dimulai. Demi kelancaran acara, alangkah baik kiranya jika terdapat satu layar di bawah disenyapkan sejenak. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo buddhaya. Yang terhormat Kepala SMK Singamandawai Pak Indonesia Indonesia sendiri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta seluruh staf SMK Singamandawa. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Yang Sang Yang Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat sumber anugerah-Nya lah kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi pembelajaran guru penggerak terkait dengan budaya positif di sekolah. Sebelum acara kita lanjutkan, alangkah baik kita memulai untuk menundukkan kepala sejenak, memohon agar kegiatan pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kepada hadirin dimohon untuk mengambil posisi yang sesuai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara kita lanjutkan dengan acara diseminasi pembelajaran guru penggerak terkait dengan budaya positif di sekolah. Kepada Misyuri, saya persilakan. Baik, terima kasih di sini atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Baik, di sini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan staf pegawai seluruhnya yang dapat bertemu di sini kita dalam kegiatan. Saya akan menyampaikan terkait dengan pembelajaran yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi itu terkait dengan budaya positif di sekolah. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya dapatkan sehingga kita nantinya saya harapkan kita dapat mengimplementasikan apa yang sudah saya sampaikan di sini. Tentunya ini terkait dengan kegiatan-kegiatan kita di sekolah, bagaimana kita memperlakukan murid di sekolah seperti itu. Jadi di sini nanti akan saya jelaskan. Mohon Bapak Ibu semuanya bisa mendengarkan dengan seksama. Baik, saya izin berdiri Bapak Ibu di sini. Oke, Bapak Ibu, budaya positif. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu pagi hari ini sudah tersenyum? Sudah semuanya tersenyum? Sudah. Saya lihat di sini Bapak Ibu juga sudah tersenyum ya hari ini. Untuk saya sendiri, kita lakukan pagi hari itu dengan sesuatu yang positif. Ya, salah satunya adalah dengan tersenyum. Oke, di sini saya ingin Bapak Ibu itu bisa tersenyum lebih lebar lagi. Ya, kita coba tersenyum selama 30 detik. Ya, di sini Bapak Ibu sudah punya pasangan masing-masing ya. Ya, pasangan masing-masing. Nah, sekarang coba Bapak Ibu berdiri. Oke, sebentar ya, berdiri. Silakan. Oke, sekarang Bapak Ibu silakan menghadap ke pasangannya
Ya, di dalam forum ini kita harus saling menghargai satu sama lain. Ketika ada orang berbicara, ketika ada orang berpendapat, itu kita harus saling menghargai. Ya, bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Setuju ya. Oke, yang pertama kita setujui. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Ya, di sini saya menyampaikan sesuatu, menyampaikan informasi kepada Bapak Ibu. Dan nanti mungkin ada teman yang ingin bertanya ataupun ingin menanggapi. Ya, kita harus menjadi pendengar yang baik. Bagaimana? Setuju? Setuju ya. Oke. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, setuju? Setuju ya. Hari ini saya sudah lihat Bapak Ibu semuanya sudah menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Ya. Oke, yang ketiga, yang keempat, izin saat hendak keluar ruangan. Ya, jadi kita saling menghormati dan sesuai dengan kesepakatan yang pertama. Kita kalau ingin keluar dari ruangan ini, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Ya, setuju Bapak Ibu ya? Setuju ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya, yang mungkin di sana saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin ditambahkan kesepakatan kita terkait dengan kegiatan hari ini, atau cukup 4 itu saja? Bagaimana? Ada tambahan mungkin dari Bapak Ibu untuk kesepakatan kita? Cukup ya? Bapak Ibu yang lain? Cukup. Oke, kalau cukup kita lanjutkan ke materi. Oke, Bapak Ibu, di sini topik kita itu ada 6. Ya, yang pertama itu terkait dengan disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas atau sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ya, mungkin topik-topik ini ada Bapak Ibu yang sudah mengetahui, ataupun ada yang mungkin ini adalah menjadi hal yang baru. Mari kita di sini berdiskusi bersama-sama apa yang nanti mungkin ada yang kekurangan, apa yang saya sampaikan, atau Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Ayo kita berdiskusi di sini. Ya, oke, saya langsung saja ke topik yang pertama, disiplin positif. Nah, dari dua kata itu, disiplin positif, kira-kira apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Disiplin positif itu seperti apa kira-kira? Coba, mungkin ada yang bisa memberikan pendapatnya. Disiplin positif itu menurut Bapak Ibu itu seperti apa sih? Coba, ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, sempurna. Mungkin disiplin positif itu adalah tata cara atau kebiasaan baru yang membuat manusia itu berubah ke arah yang lebih baik. Oke, tata cara ya yang kita gunakan untuk merubah seseorang ke arah yang lebih baik. Oke, itu dari Miss Murna. Dari yang lainnya, Bapak Ibu yang lainnya, mungkin ada yang berpendapat? Disiplin ya, silakan Pak. Menurut saya disiplin positif mungkin kita membiasakan diri untuk bersikap positif secara berkesinambungan. Oke, disiplin positif menurut Pak Gusti Ramandika. Jadi di sini adalah pembiasaan diri ya untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi ini keberlanjutan ya. Jadi tidak cukup 1 hari saja ya. Oke, terima kasih atas pendapatnya, sudah sangat bagus sekali, sudah sangat tepat. Jadi di sini disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak atau mengajarkan seseorang untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi di sini berdasarkan kesadaran diri Bapak Ibu. Ya, jadi tidak ada paksaan. Itu disiplin positif. Jadi di sini, disiplin positif itu lebih ke arah mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi di sini bukan untuk anak-anak saja. Ini disiplin positif juga bisa untuk kita, untuk semua orang, untuk manusia seperti itu. Jadi kita mengontrol diri agar kita melakukan segala sesuatu itu kita pikirkan kembali seperti itu. Jadi kita melakukan hal yang positif. Nah, di sini disiplin positif dapat membuat murid atau seseorang memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internalnya. Jadi motivasi manusia itu ada
internal dan eksternal. Kalau internal itu kan berasal dari dalam diri. Kalau eksternal itu dari luar diri, atau itu misalkan berdasarkan paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi motivasi orang itu berbeda-beda. Oke, jadi nanti ini bisa diterapkan untuk anak-anak kita di sekolah, Bapak Ibu. Jadi, nah berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, salah satu nilai-nilai kebajikan untuk menyadarkan diri sendiri, untuk menyadarkan diri siswa kita agar mereka memiliki motivasi internal, itu kita bisa gunakan salah satu nilai kebajikan itu adalah berdasarkan profil Pancasila. Ya, ada berapa dimensi Bapak Ibu profil belajar Pancasila? Ada 6 ya. Itu ada beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, ketiga bernalar kritis, yang keempat kreatif, yang kelima bergotong royong, dan terakhir adalah berkebinekaan global. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa menggunakan artinya sebagai pedoman nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila ini, ya, untuk kita mewujudkan disiplin positif pada anak didik kita. Nah, di sini kita sebagai guru juga harus memberikan contoh disiplin positif itu seperti apa. Jadi sehingga ketika kita memberikan contoh, anak didik itu sudah melihat kita sudah melakukan disiplin positif itu. Seperti itu. Nah, itu yang selanjutnya itu kita ada kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, tadi saya katakan motivasi seseorang melakukan sesuatu itu ada berapa? Ada 2, motivasi internal dan eksternal. Oke. Jadi di sini di pendidikan guru penggerak kita juga ada motivasi perilaku manusia sesuai dengan yang tadi kita sebutkan motivasi internal sama eksternal. Jadi ini kita akan bahas yaitu terkait dengan motivasi perilaku manusia, baik itu internal maupun eksternal. Nah, di sini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang tadi berdasarkan apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kan murid kita itu biasanya nggak dihukum, saya harus datang tepat waktu. Biasanya nggak dihukum, saya harus menyapu di kaflingan, misalkan seperti itu. Berarti itu sudah ada motivasi dari dalam diri atau belum? Kira-kira dari internal atau eksternal menurut Bapak Ibu? Kalau yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berdasarkan eksternal atau internal? Eksternal. Ya, jadi eksternal yaitu dari sekolah misalkan ada konsekuensinya atau ada hukumannya. Jadi dia menghindari itu. Jadi yang menjadi motivasi itu adalah orang eksternal. Ya, jadi bukan dari dalam diri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Kira-kira masuk motivasi internal atau eksternal? Eksternal. Dia ingin mendapatkan pujian dari orang lain, seperti itu. Ya, jadi 2 motivasi itu adalah motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah motivasi apa? Jadi ada kesadaran di dalam dirinya mereka. Jadi mereka sadar, oh saya harus menjadi orang seperti ini. Saya harus menjadi orang yang lebih disiplin. Seperti itu. Itu adalah contoh dari 3 motivasi perilaku manusia yang Bapak Ibu bisa terapkan teori ini pada anak didik kita. Kita harus mengetahui motivasi mereka itu apa, dari dalam diri atau memang dari luar. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tentunya kan kita banyak permasalahan yang kita hadapi untuk anak-anak, itu kita harus tahu dulu motivasi mereka itu dari mana, sehingga kita untuk mencari solusi itu bisa kita tentukan arahnya kemana. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk meningkatkan motivasi anak-anak dari internal seperti itu. Nah, kita di dalam kelas saat melakukan pembelajaran
baik itu di dalam kelas maupun kita di luar terkait dengan program sekolah seperti itu Bapak Ibu. Di sini ada yang disebut dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, jadi di sini beda hanya dengan kesepakatan Bapak Ibu. Jadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Apakah Bapak Ibu pernah ketika Bapak Ibu baru pertama kali, baru awal semester gitu ya, masuk ke dalam kelas, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Membentuk kesepakatan. Ada yang lain lagi? Ada yang lain lagi? Nah, di sini Bapak Ibu, saya di pendidikan guru penggerak, antara kesepakatan dan keyakinan itu kita bedakan. Nah, kesepakatan itu biasanya dengan kata-kata yang lebih negatif dibandingkan dengan keyakinan. Keyakinan itu ada dalam dirinya mereka, seperti itu. Nah, misalkan kalau kesepakatan kita buat jangan buang sampah sembarangan. Ya, jangan buang sampah sembarangan, seperti itu. Nah, itu adalah kata-kata yang negatif. Ya, ini juga hal baru untuk saya ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya berbagi seperti itu. Jadi, misalkan jangan buang sampah sembarangan. Ya, terkadang anak-anak itu hanya mengingat kata-kata yang di belakang, membuang sampah sembarangan, seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang kita buat di sini, apa nilai kebajikan yang memang sesuai dengan kata kalimat ini? Jangan membuang sampah sembarangan. Nilai kebajikan apa? Apa yang kita inginkan di lingkungan kita sehingga kita tidak membuang sampah sembarangan? Membuat suasana kelas yang bersih. Jadi nilai kebajikannya itu adalah kebersihan. Kita menjaga kebersihan. Jadi ketika anak-anak kita buatkan keyakinan kelas menjaga kebersihan kelas dibandingkan jangan buang sampah sembarangan. Kira-kira yang mana lebih bagus didengarkan? Menjaga kebersihan kelas. Jadi itu adalah kata-kata positif. Jadi anak-anak mengingat kita harus menjaga kebersihan kelas ini, seperti itu Bapak Ibu. Contohnya, untuk keyakinan kelas yang bisa kita buat pada anak-anak. Nah, ini misalnya contoh kata-katanya Bapak Ibu. Dari kata-kata peraturan itu sama halnya membuat kata-kata negatif seperti yang tadi saya bilang. Keyakinan kelas itu adalah berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini yang pertama yaitu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab. Jadi segala hal bisa kita membuat, misalkan dia harus membuat tugas, itu adalah tanggung jawabnya mereka, seperti itu. Nah, dilarang mengganggu orang lain, itu adalah saling menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, menghormati orang lain dan punya komitmen. Nah, seperti itu contoh dari beberapa kata-kata dari sebuah peraturan yang bisa kita ubah ke keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti di saat mulai pembelajaran bisa Bapak Ibu terapkan ini. Kita membuat sebuah keyakinan kelas seperti itu. Kita memberikan anak nilai kebajikan, bertanggung jawab. Jelaskan bertanggung jawab seperti apa. Seperti itu. Apakah mereka sepakat atau tidak? Mereka yang harus kita berikan kata-kata nilai kebajikan, bertanggung jawab. Biarkan mereka yang bersuara, memberikan pendapat. Seperti itu, memberikan pendapat. Nilai bertanggung jawab itu seperti apa? Mereka yang mereka inginkan bertanggung jawab di hal apa? Seperti itu contohnya. Menghormati orang lain itu seperti apa? Itu yang perlu Bapak Ibu tekankan kepada anak-anak ketika baru memulai pembelajaran, seperti itu. Jadi, nah di sini mungkin ada nilai kejujuran. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Kejujuran, keadilan, kerjasama, tanggung jawab, mandiri, kreatif, disiplin, itu bisa kita jabarkan. Ini boleh Bapak Ibu buatkan di slide dulu di PowerPoint. Di baru kita pertama masuk kelas, kita buatkan keyakinan kelas ini. Nanti Bapak Ibu bisa kirimkan fotonya ke grupnya mereka, biar mereka selalu mengingat. Jadi setiap Bapak Ibu
masuk dalam kelas ini kan sebenarnya mereka terkait dengan keyakinan kelas. Misalkan salah satu mungkin ada bapak ibu juga mengalami kejadian ini. Kalau di dalam kelas saya anak-anak mungkin setiap mulai pelajaran seragam belum rapi seperti itu. Ya, kita rapikan mereka terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Kita minta mereka untuk merapikan seragamnya dulu sesuai dengan kesepakatan di awal. Seperti itu. Maaf, keyakinan kelas yang di awal seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diingatkan kembali untuk anak-anak. Ya, kita buat keyakinan kelas terlebih dahulu. Jadi mereka yang meyakini dari dirinya mereka sendiri. Mereka yang memberikan pendapat. Oh, saya mau seperti ini, Miss. Saya nggak mau teman-teman saya ngejek-ngejek orang tua. Misalkan salah satunya seperti itu. Nah, apa nilai kebajikan? Menghormati orang lain seperti itu. Itu yang nanti Bapak Ibu perlu tekankan di dalam kelas saat melakukan pembelajaran. Oke. Nah, di sini, setelah lanjutkan ke sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, biar kita lebih semangat, gitu Bapak Ibu nih. Nanti kita akan melanjutkan beberapa materi lagi lumayan banyak seperti itu ya. Oke, kita sedikit sebentar ya. Oke, mungkin yang kemarin sudah pernah ikut, sudah tahu SBK-nya ini, coba Bapak Ibu bisa menghadap dengan temannya ya, teman sebangkunya. Tangannya. Oke. Satu tenadam, yang lagi satu gini ya. Oke. Oke, ini ada mungkin sudah pernah mendengar sering ya terkait dengan SBK ini. Ayo kita coba lakukan gimana seluruhnya yang belum pernah ya. Ya, saya berikan ada dua warna. Apa biasanya hitam dan putih. Hitam dan hijau. Hitam dan hijau ya, jadi sama-sama kan. Hitam, hijau, di depannya sama ya. Ini kita melatih kefokusan kita juga ya Bapak Ibu ya. Oke, nah silakan Bapak Ibu, sekarang saya bagi atau Bapak Ibu lagi, silakan. Yang siapa hitam? Boleh. Siapa yang hitam? Bagian siapa? Coba katakan. Yang hitam siapa mau warna yang hitam? Boleh pilih siapa aja. Hitam, hitam. Oke, Miss Eva hitam, Pak hitam, Miss Bercanda hitam, dan Miss Benny hitam. Hijau nanti yang lagi satu ya. Saya akan bercerita ya Bapak Ibu ya. Ketika saya menyebutkan warna itu, ya jadi Bapak Ibu harus menghindar, tidak boleh ditangkap. Gitu. Misalkan saya menyebutkan hijau, gitu ya. Jadi yang hijau harus menghindar. Gitu. Yang hijau itu harus menangkap si hijau. Ngerti? Bisa lagi saya ulang ya. Bila misalkan saya menyebutkan warna daun hitam, gitu. Si hitam menghindar, si hitam menghindar, si hijau menangkap si hitam. Begitu. Nah, misalkan daunnya berwarna hijau. Hijau menghindar. Ya, oke. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu. Dengarkan cerita saya. Oke, nah kemarin saya dan Miss Murna menanam daun mint. Ya, yang sebelumnya daun mint itu daunnya berwarna kuning. Oke, masih fokus ya. Oke. Nah, oke, sebelumnya daun mint itu berwarna kuning. Oke, selanjutnya kita alirkan air ke tanaman itu sehingga warna daun dari daun mint itu menjadi hitam. Sehingga warna daun mint itu menjadi hitam ya. Nah, keesokan harinya
ini itu berwarna hitam. Nah, nah sekarang saya memberikan vitamin AB mix ya, sehingga daun mint ini menjadi berwarna Jauh. Oke, saya mau bertanya terlebih dahulu. Kira-kira kebutuhan yang Bapak Ibu butuhkan setiap hari itu seperti apa? Makanan. Oke, lagi ada minuman. Makanan dan minuman. Ada yang selain makanan dan minuman ada nggak kebutuhannya? Gimana Pak? Pakaian lagi ada. Kenyamanan lagi ada. Kendaraan. Oke. Kebutuhan yang kita inginkan kalau kita sebagai manusia itu kita butuh diapain sih? Kita ingin diapain itu sama orang lain? Dicintai. Oke. Dan dicintai pasti. Dan dicintai sama orang tuanya. Sama kawan-kawan semua. Ada lagi di sini butuh apa kira-kira di sini? Butuh apa? Butuh apa di sini? Kira-kira? Butuh cepat datang. Oke. Nah di sini Bapak Ibu kebutuhan kita itu sangat banyak tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Nanti kita akan fokus dengan kebutuhan anak-anak didik kita Bapak Ibu di sini. Nah di sini kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5. Ini yang saya dapatkan pelajarannya di pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu bisa terapkan kepada anak-anak dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Seperti yang Bapak Ibu sebutkan tadi, ada kita butuh makan, kita butuh minum. Kalau kita nggak makan nggak minum, bisa meninggal. Ya, jadi kekurangan gitu ya, kekurangan makanan dan minuman. Nah, itu yang kita butuhkan. Terus kasih sayang dan rasa diterima, dicintai ya Miss Putri ya. Oke, rasa nyaman. Itu yang kita inginkan di lingkungan kita. Nah, anak-anak juga seperti itu Bapak Ibu. Mereka butuh diberikan kasih sayang dan diterima di lingkungan mereka. Ya. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebebasan siapapun juga menginginkan yang namanya suatu kebebasan. Ya, jadi apa yang kita lakukan kita tidak ingin dibatasi. Pasti ada yang berpikiran seperti itu. Ya, saya harus gini. Saya maunya ini. Ya, biar saya bisa mendapatkan ini. Jadi itu adalah suatu kebebasan. Misalkan antara Miss Penny dan Miss Karin dalam menyelesaikan suatu permasalahan dengan siswa, mereka memiliki kebebasan caranya tersendiri. Itu adalah suatu kebebasan. Ya Bapak Ibu ya, yang kita bisa terapkan kesenangan selanjutnya. Siapa yang tidak ingin senang? Ada yang tidak ingin senang? Tidak. Semuanya butuh yang namanya kesenangan. Ya, misalkan Miss Putri apa yang membuat Miss Putri senang kira-kira? Makan. Oke, kalau kita makan kita rasanya merasa gembira, senang seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kalau Miss Asti apa yang membuat Miss Asti senang kira-kira? Anak-anak zaman sekarang butuh healing ya Bapak Ibu ya. Jadi suatu kesenangan
Ya, atau enggak di dalam kelas itu mereka berkumpul, ada geng-gengnya. Pasti ada yang memang menjadi seorang ketua. Nah, seorang ketua ini mereka ingin memiliki kekuasaan terhadap kelompoknya mereka tersendiri. Ya, seperti itu. Jadi mereka ingin menjadi seorang pemimpin, Bapak Ibu. Jadi kita harus berpikiran positif terhadap geng-geng juga. Ya, kenapa mereka mau menjadi ketua? Mereka ingin memiliki kekuasaan. Seperti itu. Nah, di sini, ketika seorang murid melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya mereka membutuhkan sesuatu. Ya, kebutuhan dasar mereka itu belum terpenuhi. Dari 5 kebutuhan dasar itu pasti ada salah satu yang mereka ingin penuhi. Ya, misalkan Miss Putri tadi bilang kalau kebutuhan biar Miss Putri itu senang, Miss Putri harus makan. Kalau Miss Putri nggak makan, merasa tidak senang. Jadi Miss Putri akan melakukan sesuatu agar dia itu bisa mendapatkan kesenangan itu. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, di sini misalkan studi kasus, Bapak Ibu. Salah satunya, Miss Muna, seorang wali kelas, merasa bingung di sini, ya, karena kelakuan dari salah satu muridnya yang bernama Wisnu. Wisnu seringkali meminta paksa bekal dari teman-temannya, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menjadi Miss Purna, apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Dan kira-kira kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Wisnu ini? Kenapa dia sampai meminta bekal dari murid-murid teman-temannya? Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar itu, ya. Kita, Bapak Ibu, sebagai seorang guru, dari kelima kebutuhan dasar itu kita bisa menganalisis kelimanya ini, atau mungkin dia cuma ada 3 saja, atau 2 kebutuhan yang perlu dipenuhi. Bisa, Bapak Ibu. Kita bisa memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ya, coba Bapak Ibu, kira-kira kebutuhan apa yang ini dipenuhi oleh Wisnu tersebut? Kebutuhan. Coba katakan Bapak Ibu ya. Bisa dijelaskan? Silakan. Ya, Miss Muna, boleh. Mungkin yang dibutuhkan yang pertama kebutuhan dasar dari manusia, makanan. Yang kedua mungkin kasih sayang. Dengan dia melakukan hal tersebut bisa saja dia ingin menarik perhatian dari teman-temannya, sehingga dengan melakukan hal tersebut dia merasa diperhatikan oleh teman-temannya, padahal sebenarnya perilaku yang dia lakukan itu adalah perilaku yang berlebihan negatif. Oke, terima kasih Miss Muna, bagus sekali jawaban dari Miss Muna ya. Jadi bertahan hidup, dia butuh makan dan perlu kasih sayang. Itu jawaban dari Miss Muna. Dari Mbak Agustiato? Ya, mungkin hampir sama. Jadi kemungkinan yang pertama mereka butuh makanan, Ya. karena kita membawa bekal, yang ambil dari temannya. Kemudian yang kedua bisa juga karena ini pemasaran, karena ini merasa bahwa dia berpasar sehingga dia bisa melakukan apapun terhadap temannya. Oke, penguasaan dan bertahan hidup. Jadi kita ada tambahan, ada 3 kebutuhan dasar tadi alasan yang disampaikan. Mungkin dari teman-teman yang lain, Bapak Ibu yang lainnya, mungkin lagi dua kebutuhan yang belum dianalisis. Itu kan tadi bertahan hidup sudah, terus kasih sayang sudah, ya, terus penguasaan sudah. Nah di sini lagi 2 terkait dengan, ini kebebasan dan kesenangan. Apakah ada kira-kira? Ada tidak untuk kebebasan dan kesenangan? Ya, silakan. Mungkin si studio sendiri juga ingin mendapatkan suatu kebebasan, mungkin karena dia ada di lingkungan rumah yang selalu dalam makanan mungkin dibatasi sehingga dia merasa apa yang dibawa teman-temannya itu tidak pernah dia nikmati sehingga dia mengulang rasa. Oke, terima kasih Bapak. Sangat bagus sekali ya, dari kebebasan Bapak Ibu. Dia ingin bebas makan. Mungkin di rumah dibatasi makanannya oleh orang tuanya. Kamu harus makan ini, begitu. Jadi di sekolah dia ingin mencoba dari menu-menu dari teman-temannya seperti itu. Oke, itu kebebasan. Ada yang kesenangan mungkin dari kebutuhan kesenangan? Ya, silakan Pak. Mungkin
dengan hal itu dia ini merasa apa namanya puas. Puas ya, merasa senang ya seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi di sini dari 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu bisa menganalisis dari satu kasus saja. Itu adalah sebuah kemungkinan yang bisa kita analisis untuk anak didik kita yang melakukan sebuah kesalahan atau bagaimana yang dilakukan kepada teman-temannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini alasan yang pertama ya bertahan hidup. Ya, kita bisa sebenarnya dari alasan tersebut mungkin saja Wisnu ini nggak disediakan makan siang oleh orang tuanya seperti itu. Jadi dia itu terpaksa karena dia lapar, jadi dia meminta paksa bekal teman-temannya biar dia itu merasa kenyang, nggak lapar lagi. Jadi dia terus belajar. Yang kedua yaitu karena dia merasa senang. Jadi ketika dia berebut punya temannya, dia merasa senang. Terus dia diperhatikan oleh teman-temannya. Ya, dia menjadi pusat perhatian. Jadi di sini dia butuh kasih sayang seperti apa yang disampaikan oleh Kristina. Dia butuh kasih sayang seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu kekuasaan. Ya, jadi karena teman-temannya takut, ya dia itu merasa ditakuti oleh teman-temannya. Dia merasa berkuasa. Jadi dia itu merebut apa yang dimiliki oleh temannya. Nah, di sini ada beberapa alasan, lagi satu kebebasan. Jadi seperti yang sudah dicontohkan oleh Pak Marta tadi, jadi dia merasa bosan mungkin dengan menu-menu yang diberikan oleh orang tuanya, yang disiapkan oleh orang tuanya. Jadi dia merasa bosan sehingga dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya seperti itu. Ya, itu adalah kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap kasus, setiap permasalahan pasti ada alasan, ada kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh anak-anak tersebut seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru dalam menyelesaikan sebuah masalah itu ada namanya posisi kontrol restitusi. Ya, jadi kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan dengan siswa. Kita sebagai seorang guru itu harus bagaimana? Apakah kita harus sebagai temannya, atau kita harus sebagai musuhnya, atau bagaimana? Ya, di sini ada yang namanya 5 posisi kontrol restitusi. Nah, jadi yang pertama itu sebagai guru sebagai seorang penghukum. Penghukum itu seperti apa? Misalkan kita lihat anak didik itu bajunya tidak rapi atau enggak dia nggak pakai dasi. Kamu nggak pakai dasi, kamu harus jalan jongkok. Nah, kita langsung memberikan tindakan tersebut. Ya, jadi itu adalah guru sebagai penghukum, memberikan hukuman kepada murid secara langsung, Bapak Ibu. Yang kedua yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ketika kita bertemu dengan murid yang memiliki permasalahan atau membuat masalah di dalam kelas, ya kita dekati anak tersebut, kita berikan nasihat kepada anak tersebut sehingga dia itu merasa bersalah melakukan seperti itu. Ya, mungkin Miss Denny sudah melakukan ini sebagai seorang guru BK. Ya, jadi memberikan nasihat-nasihat kepada siswa. Tentunya di sini Bapak Ibu bisa melakukan hal itu, bukan guru BK saja. Ya, jadi Bapak Ibu mendapatkan permasalahan di dalam kelas, gunakan 5 posisi kontrol ini. Silakan. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Ya, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada murid agar mereka itu mau leluasa bercerita dengan kita. Ya, itu adalah guru sebagai teman untuk mereka. Seperti itu. Yang keempat yaitu guru sebagai pemantau, Bapak Ibu. Pemantau. Kita memantau anak didik itu. Ya, jadi kita membuat checklist untuk mereka. Ya, dia sudah melakukan apa, biar dia itu menjawab sendiri. Dari permasalahan itu kamu bisa memberikan solusi apa? Itu kita memantau mereka.
mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Seperti itu. Kita sebagai seorang pemantau. Nah, guru sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Ya, hampir sama dengan pemantau ini. Tetapi kita itu memberikan kata-kata yang lebih halus untuk mereka. Mereka bisa menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu lebih condong kemana? Akan menyelesaikan permasalahan siswa menggunakan posisi kontrol yang mana? Kira-kira yang mana? Sebagai teman? Ada lagi? Sebagai teman? Sebagai pemukul? Ada lagi? Pemantau? Nah, di sini Bapak Ibu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ya, saya pun juga memiliki pendapat yang berbeda-beda. Ya, dari apa yang sudah saya jelaskan, bisa Bapak Ibu nanti gunakan yang mana saja dari 5 posisi kontrol tersebut. Ya, nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat tabel ya, mungkin ada mohon maaf. Dari 5 posisi kontrol ini ada yang namanya identitas gagal, itu kontrol dari luar. Identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil itu ada 3 dari posisi kontrol tersebut. Dari 2 posisi kontrol pembunuh dan membuat rasa bersalah, ya itu kita masukkan kategori dimotivasi identitas gagal, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kalau pembunuh itu kan biasanya nunjuk-nunjuk, marah-marah, menyakiti siswa, baik itu dengan perkataan ataupun dengan fisik. Seperti itu pembunuh. Membuat rasa bersalah, itu gurunya berusaha terus, ya, sehingga murid itu bisa jadi dia merasa dia merasa bersalah, tetapi kadang-kadang takutnya dia membuat down mental. Jadi itu identitas gagal, Bapak Ibu. Ya, jadi identitas berhasil atau sukses itu kita harapkan Bapak Ibu bisa menggunakan posisi kontrol sebagai teman, pemantau ataupun manajer, Bapak Ibu. Ya, jadi kita melakukan pendekatan di sini untuk menyelesaikan permasalahan siswa. Ya, nah di sini Bapak Ibu bisa dari kata-kata yang dikeluarkan dari posisi kontrol. Yang pertama dari teman, itu dari identitas berhasil. Kan kita biasanya, ya ayolah kamu ikutlah bantu ini. Ayolah demi ibu atau demi miss di sini atau demi orang tua. Belajarlah dengan dia. Buatlah tugas itu dengan sesuai dengan jadwalnya. Kita mengumpulkan tugas, bertugasnya seperti itu. Kita melakukan pendekatan, ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya harapkan Bapak Ibu nanti bisa menerapkan ini kepada permasalahan-permasalahan peserta didik kita, seperti itu, ya, di dalam kelas. Nah, di sini posisi kontrol dari kelima posisi kontrol itu kita menyarankan sebagai guru bisa menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, saya kembali lagi ke tabelnya. Nah, di sini seorang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satunya apa yang kita yakini? Kita menanyakan kembali kepada murid tersebut terkait dengan keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas. Misalkan dia melakukan membuang sampah sembarangan, kita meyakini kelas ini kebersihan, menjaga kebersihan. Ya, kita tanyakan apa yang dia yakini terhadap kelas ini. Seperti itu, Bapak Ibu. Tentunya dia harus bisa menjawab. Kalau salah satu contohnya adalah kebersihan, jadi itu yang dia lakukan sudah hal yang salah. Seperti itu. Jadi di sini dia akan bisa memperbaiki. Kita tanyakan kembali apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hal tersebut. Ya, salah satu contohnya kita memberikan anak kesempatan untuk mencari solusi mencari solusi dari kesalahan mereka sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan tahapan segitiga restitusi namanya. Mungkin ini hal yang baru ya Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu ketahui. Jadi ini segitiga restitusi ini. Tahapan
melakukan kesalahan. Yang kedua, itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan apa yang dia buat seperti itu. Benar nggak dia berbuat seperti ini? Kita memvalidasi. Terus yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi saya bilang, saya contohkan apa yang dia yakini di dalam kelas ini. Ketika dia itu melakukan kesalahan, membuang sampah sembarangan. Apa keyakinan yang mereka miliki seperti itu? Ya. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Jadi tujuan dari menstabilkan identitas ini itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan bergeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita menstabilkan dulu. Bisa kita gunakan kata-kata seperti ini ya Bapak Ibu ya. Berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ya, seperti yang kita ketahui, siapa sih yang tidak pernah berbuat salah? Pasti pernah. Itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti sebagai seorang manusia, kita pernah berbuat salah, kita pernah marah, pernah menghukum atau bagaimana kita sebagai seorang guru, kita pernah melakukan hal itu. Kita tidak sempurna. Nah, di sini lagi satu, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, itu menstabilkan dulu, biar dia itu tidak, saya takut dimarahi sama gurunya. Dia sudah takut duluan, biarkan seperti itu. Nah, kita berikan mereka itu kata-kata yang positif untuk menstabilkan diri mereka atas kesalahan yang mereka perbuat. Bukan kita mendukung seperti itu Bapak Ibu, tapi hanya menstabilkan saja. Ya, kita bukan mendukung kesalahan yang mereka perbuat. Nah, yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ya, di sini validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan beberapa prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru ataupun orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid itu tersendiri. Jadi kita memvalidasi apa yang mereka perbuat, kenapa mereka melakukan hal itu. Ya, jadi ada alasan tertentu seperti yang tadi kebutuhan apa yang mereka perlu penuhi. Itu yang sebenarnya alasan mereka melakukan hal itu, sesuatu itu. Ya. Nah, contoh kata-kata yang bisa digunakan di sini untuk memvalidasi yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ya, Bapak Ibu pasti sering menanyakan hal itu kepada siswa kita ketika mereka melakukan kesalahan. Apa yang penting bagimu dari permasalahan itu? Apa yang mereka pentingnya? Kenapa mereka bisa melakukan hal itu? Kenapa menurut mereka itu penting seperti itu? Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lainnya yang baru. Ini salah satu contoh kata-kata saja ketika mereka bermasalah di dalam kelas, mungkin dengan temannya. Ketika mereka bermasalah dengan temannya, mereka bentak-bentak temannya. Kenapa dia bisa seperti itu? Boleh saja dia seperti itu ketika memang alasannya kuat seperti itu Bapak Ibu. Siapa tahu kan dia, ini teman saya bisa mengejek orang tua saya. Kan ada kejadian seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini teman saya ngejek sama orang tua saya. Otomatis saya marah. Oke, boleh dia marah. Tapi kita bagaimana menstabilkan mereka juga seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu keyakinan. Menanyakan keyakinan kepada mereka. Ya. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bermakna kepada murid atau kepada siswa kita untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Artinya dari dalam diri sehingga mampu memainkan keyakinannya dengan tindakan yang mereka lakukan. Seperti yang saya contohkan tadi, Bapak Ibu ya. Jadi kita menanyakan lagi, apa keyakinan kelas kita? Jadi dia menghubungkan, keyakinan kelas kita itu adalah menjaga kebersihan, tapi dia membuang sampah sembarangan.
Nah itu salah satunya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kata-kata yang bisa digunakan yaitu apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang kita sepakati, terus kelas yang ideal itu seperti apa. Nah ini bisa kata-kata yang Bapak Ibu gunakan untuk menanyakan keyakinan kepada anak didik kita, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah di sini Bapak Ibu, nah mungkin untuk materi yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu, kita berbagi di sini mungkin hanya itu saja Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan permasalahan-permasalahan siswa yang bisa kita terapkan di sini, gunakan teori ini, saya harapkan Bapak Ibu bisa menerapkan semuanya. Jadi kita bisa, mungkin yang sebelumnya kita nggak tahu kita itu sebagai posisi kontrol apa, kita bisa menggunakan posisi kontrol yang mana, seperti itu ya. Terus bagaimana tahapan kita menyelesaikan permasalahan siswa kita? Apakah kita langsung memvalidasi, kita berusaha untuk menstabilkan dulu anak tersebut, baru kita validasi kesalahan mereka ya. Jadi dari awal materi ini terkait dengan disiplin positif, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu terapkan kepada anak didik kita, sehingga kita mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mereka miliki. Oke, jadi itu saja dari saya. Nah di sini mungkin ada masih pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, atau ada hal yang kurang Bapak Ibu ingin menambahkan atau menanggapi, saya berikan waktunya sekarang ya Bapak Ibu. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ingin menanggapi dari materi yang saya sampaikan. Oke, silakan saya berikan waktu. Silakan. Ada yang ingin menambahkan atau bertanya atau menanggapi Bapak Ibu ya, boleh menanggapi apa yang sudah saya sampaikan, silakan. Ada? Apakah materi yang saya sampaikan ini sudah sesuai tidak dengan apa yang Bapak Ibu lakukan, atau ada yang masih ternyata dari apa yang disampaikan tadi itu belum terjadi pada Bapak Ibu, kira-kira bagaimana? Sudah ada yang terjadi, mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukannya. Coba boleh kita berbagi di sini ya pengalaman-pengalaman dari Bapak Ibu lakukan, silakan. Kita dari Sunan, Mungkin sedikit dari saya, mungkin menjadi pengalaman kami juga di sini. Bagaimana atau trik-trik apa yang bisa kita lakukan apabila pada saat kita melakukan penanganan bagi siswa yang mengalami permasalahan, seringkali kita akan bergerak sebagai guru yang memberikan hukuman, belum sebagai guru yang menjadi seorang manajer atau teman bagi siswa. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali supaya kita tidak langsung memberikan hukuman kepada siswa? Oke, nah di sini kita berbagi ya Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu yang lain juga bisa menanggapi nanti pertanyaan dari Yusuna, dari apa yang sudah saya jelaskan. Kalau menurut saya di sini kita harus kenali dulu kebutuhan anak tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu tadi saya sudah jelaskan 5 kebutuhan itu. Dia butuh kesenangan misalkan. Oke, kita sudah tahu alasannya. Apa yang kebutuhannya dia. Selanjutnya kita stabilkan identitasnya mereka ya, biar mereka itu tidak merasa udah saya akan merasa dimarah, saya merasa down ketika saya melakukan permasalahan tersebut. Seperti itu kita stabilkan dulu identitas mereka. Setelah kita tahu kebutuhan apa yang mereka miliki, apa yang ingin penuhi Bapak Ibu ya, kita stabilkan identitasnya mereka. Setelah itu baru kita validasi kesalahannya. Mungkin seringkali kan seperti Miss Purna bilang, kita langsung artinya spontanitas sebenarnya seperti itu ya. Sekarang kita berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan sebagai Bapak Ibu sebagai penghukum itu. Kita mencoba entah itu menjadi temannya atau sebagai pemantau atau sebagai manajer yang merupakan identitas sukses atau berhasil. Kita berusaha di sini
untuk memenuhi itu. Jadi kita berusaha sebelum kita, mungkin sangat sulit untuk kita menjadi guru sebagai manajer. Oke, perlahan kita menjadi seorang teman dulu untuk siswa kita. Kita sebagai pemantau, baru kita berusaha untuk menjadi seorang manajer seperti itu. Jadi sebenarnya ini juga bertahap ya Bapak Ibu. Kita bertahap untuk menyelesaikan permasalahan siswa kita. Dan kita juga harus menyadari diri kita sudah melakukan apa. Mungkin seperti Miss Muna tadi bilang, kita seringkali menjadi seorang penghukum seperti itu Bapak Ibu. Ayo kita sekarang sudah mendapatkan teorinya seperti itu. Ayo kita berusaha untuk mengubah itu. Kita berusaha untuk merubah hal yang kurang baik menjadi yang lebih baik seperti itu. Terima kasih Miss Muna pertanyaannya. Saya harap jawaban dari yang saya berikan itu sudah bisa sudah dapat diterima. Dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada bisa menambahkan untuk pertanyaan dari Miss Muna? Ada? Ya silakan Pak. Mungkin yang sedikit terkait dengan sebagai manajer adalah tentu di dalam hal permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik atau siswa adalah tentu yang pertama adalah kemampuan kita sebagai seorang guru itu mungkin adalah yang pertama memang sebagai penghukum, kemudian sebagai untuk rasa bersalah dan memantau. Nah, dalam hal ini sebagai seorang manajer jelas tentu haruslah bisa memiliki keempat unsur tersebut. Yang pertama sebagai penghukum jelas tentu haruslah bisa mengidentifikasi terhadap masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Kemudian sebagai seorang rasa bersalah jelas tentu itu adalah bagaimana bisa membangun motivasi. Kemudian yang ketiga sebagai teman adalah bisa memberikan solusi atau penyelesaian masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, kemudian sebagai pemantau jelas tentu ini adalah sebagai penilai tahap perkembangan daripada peserta didik yang memiliki suatu permasalahan dalam lingkungan belajar itu sendiri. Nah, sehingga disinilah sistem daripada manajerial guru di dalam mencapai sebuah kolaborasi. Terima kasih banyak Bapak, jawabannya sudah sangat sempurna ya. Artinya sudah melengkapi untuk kita semua di sini jawaban dari Pak Dokter. Jadi Bapak Ibu bisa juga gunakan seperti itu. Bagaimana kita itu menjadi guru sebagai seorang manajer ya Bapak Ibu. Kita harus bertahap seperti itu. Jadi saya harapkan Bapak Ibu di sini bisa menerapkan semua ini teori-teori yang sudah saya sampaikan. Tentunya mungkin itu sudah terjadi juga di dalam kita menyelesaikan permasalahan siswa baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya harapkan di sini kita bisa saling berbagi seperti itu ya. Selain itu Miss Muna sudah bertanya tadi, ada pertanyaan yang lain mungkin Bapak Ibu? Ada? Atau ingin berbagi pengalaman yang pernah dihadapi masalah siswa di dalam kelas mungkin? Miss Putri, ada permasalahan kira-kira di dalam kelasnya bagaimana? Kalau saya sih di dalam kelas masalahnya hanya tentang ribut aja sih. Tentang ribut. Iya, di kelas tuh kadang sering ribut sama teman-teman yang lain. Jadi untuk mengatasi hal tersebut biasanya saya agak sedikit karena sebelum masuk kelas pasti kan udah sebelum ke pembelajaran biasa saya mengingatkan kembali tentang materi yang sebelumnya, itu saya kasih beberapa soal. Nah dari soal itu tentunya pasti saya akan minta untuk siswa yang menyelesaikannya. Jadi siswa yang itu kan masuk ke spinnya ini. Nah jadi saya bisa spin dulu siapa kira-kira siswa yang akan maju ke depan. Nah jadi saya usahakan bagaimana caranya ribut-ribut ini yang maju ke depan. Jadi apabila mereka tidak bisa menjawab, saya akan minta coba kamu bisa Pak tunjuk temannya bisa bantu kamu di depan. Misalnya dia sudah punya temannya, ternyata yang biasa kan masih punya temannya dari kerja di depan. Saya biarkan masih oke silakan, nggak bisa ternyata. Gimana? Ada lagi yang mau disuruh ke depan untuk membantu gitu.
nah nanti bagaimana tindakan atau solusi, nah kita berikan mereka kesempatan untuk mencari solusi sendiri. Saya juga sering seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ketika mereka melakukan permasalahan di dalam kelas, jadi tidak memperhatikan kita di depan, ketika menjelaskan, saya kembalikan juga ke anak didik. Ya, apa yang mereka inginkan, pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, seperti itu. Kita kembalikan ke mereka. Ya, jadi solusi apa yang yang kamu bisa berikan untuk kita, misalkan dia bosan dengan pembelajaran seperti ini, Miss. Oke, solusinya apa? Kamu menginginkan pembelajarannya seperti apa? Mungkin dia yang ingin banyak kuis seperti itu Bapak Ibu ya, atau enggak dia yang ingin presentasi. Ya, jadi itu banyak sekali itu kebutuhan dari anak-anak kita saat mereka mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Ya, oke, baik Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja kita dapat berdiskusi untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mengikuti kesepakatan yang sudah kita buat di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sudah mendengarkan dengan baik. Saya harapkan apa yang saya sampaikan itu dapat berguna untuk Bapak Ibu ke depannya dalam menyelesaikan permasalahan siswa kita. Oke, baik. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan saat saya menjelaskan. Saya akhiri untuk presentasi saya hari ini dengan para pesan.